Teman-teman sekalian, salam jumpa. Saya Pater Avensauris VD, tinggal di ND, Pulau Flores. Pada laman Katolik TV, terutama pada postingan tentang kunjungan kita terhadap saudara-saudari kita yang menderita gangguan jiwa di Momere atau di Kabupaten Sika, Pulau Flores, ada teman yang berkomentar tentang hubungan antara gangguan jiwa dengan iman. Sesungguhnya teman-teman, ketika kita menghubungkan sakit, bukan hanya gangguan jiwa, tetapi yang memang lebih banyak itu gangguan jiwa. Ketika kita menghubungkan gangguan jiwa atau sakit gangguan jiwa dengan iman, misalnya seseorang sakit karena kurang iman atau karena imannya kurang, itu kita kenal sebagai stigma. Stigma sosial, bahwa seseorang kurang beriman maka dia sakit, bahwa seseorang kurang percaya pada Tuhan maka dia sakit. Kita sebenarnya ingin bongkar pandangan-pandangan keliru seperti itu atau stigma sosial seperti itu. Perlu diketahui dulu bahwa stigma itu adalah sebuah pandangan yang keliru, yang sudah berlangsung lama, tetapi karena dia berlangsung lama maka itu dianggap benar, padahal keliru. Maka pengalaman kita adalah, bukan hanya keliru ya, itu tidak benar. Maka pengalaman kita adalah bahwa merawat atau mengobati saudara-saudari kita yang menderita gangguan jiwa, kurang lebih lah kalau dibandingkan, itu kurang lebih tidak begitu berat dibandingkan dengan membongkar stigma, dibandingkan dengan mengubah pandangan orang. Misalnya salah satu patut kita angkat contoh, orang dengan gangguan jiwa dikasih obat, keluarga diminta untuk berikan obat secara rutin kepada pasien, tetapi diam-diam juga keluarga mengakses misalnya praktik-praktik perdukunan dan pendoaan. Ya, di sana nanti pendoa baik kelompok maupun individu akan katakan, ya kamu kurang iman, kamu dosa ini, kamu ada dosa itu. Jadinya keluarga atau pasien pulang dari rumah pendoa atau dari kelompok doa membawa beban. Pertanyaannya, kapan dosa itu diampuni sehingga anggotanya yang sakit itu bisa pulih? Kapan dosa orang sakit itu diampuni atau ditebus supaya sakit itu bisa segera berlalu? Pada faktanya adalah orang mengakses praktik-praktik itu buat silih ini itu, tetapi orangnya tetap sakit. Iya, tetap sakit dan itu berlangsung lama karena gangguan jiwa adalah sebuah sakit kronis, sakit menahun yang mesti diobati rutin dan berlangsung lama, apalagi sebelum mulai diobati, lama sakitnya itu sudah bertahun-tahun. Orang sudah sakit 10 tahun, pada tahun ke-10 baru mulai diobati. Maka butuh waktu lama dia diobati, harus rutin, harus tekun, harus setia. Teman-teman sekalian, ketika gangguan jiwa dihubungkan dengan kurang iman, maka tentu keluarga akan bertanya juga dalam hati, bahkan bisa diungkapkan apa yang kurang pada imannya dia. Lalu dia bisa melihat ke kiri, ke kanan, ke tetangga, depan atau belakang rumah, atau di samping kiri kanan rumah, atau dengan orang-orang yang dia jumpai, atau dia nonton di televisi. Apa lebihnya iman mereka ini? Atau apa lebihnya orang lain sehingga mereka tidak mengalami gangguan jiwa? Dan apa kurangnya pada iman saya, iman keluarga saya, sehingga anggota keluarga saya bisa sakit seperti ini?
Dan pertanyaan-pertanyaan ini tidak akan bisa terjawab. Karena siapa yang mau menjawab? Ini adalah pertanyaan-pertanyaan retoris yang dimunculkan oleh stigma sosial tentang sakit atau tentang gangguan jiwa. Dan pertanyaan-pertanyaan ini menimbulkan perubahan konsep tentang iman, perubahan konsep tentang Tuhan. Sepertinya kita kembali jauh ke belakang lagi, seperti cerita-cerita dalam Perjanjian Lama, bahwa sakit disebabkan oleh dosa orang sakit itu, sakit disebabkan oleh dosa orang tuanya atau keluarganya, atau sakit adalah hukuman dari Tuhan. Jadinya Tuhan itu dipandang sebagai Tuhan pendendam atau Allah pendendam, Allah yang tidak peduli, dan lain-lain. Hal-hal seperti inilah yang mesti kita kendalikan. Kita kunjungi saudara-saudari kita yang menderita gangguan jiwa, termasuk memberikan edukasi seperti ini, supaya pandangan yang keliru, stigma sosial tentang gangguan jiwa, bukan hanya terkait iman, itu harus dibongkar, itu harus diubah. Sambil dokter, perawat memberikan obat, kita juga meneguhkan keluarga atau pasien, kita sebenarnya membongkar stigma sosial seperti itu. Dan peran tokoh agama sangat penting di sini. Di Kabupaten Sika kemarin kita kunjungi 7 pasien saya kira, dan 1 pasien terakhir itu kita berkunjung bersama pastor rekan paroki Tanah Rawa, itu Pater Edward saya kira namanya, ya. Sedangkan pastor parokinya lagi sibuk melayani umat yang lain. Itu bagus sekali untuk meneguhkan keluarga, untuk meneguhkan pasien, dan juga meneguhkan masyarakat bahwa gangguan jiwa bisa diobati jika rutin minum obat. Oke. Mungkin teman-teman akan katakan, masa gangguan jiwa tidak bisa dihubungkan dengan iman? Perlu kita tahu bahwa hidup kita adalah fana. Hidup kita adalah rapuh. Kita bisa mengalami sakit apapun di dunia ini. Baik sakit ringan maupun sakit berat. Kalau sakit berat bisa dalam tempo singkat, bisa dalam tempo lama proses pemulihannya. Dan kita bukan hanya bisa sakit selama hidup di dunia ini, selama berziarah di dunia ini, tapi juga kita bisa apa? Kita bisa meninggal. Itu kenapa? Karena kita memang rapuh. Tetapi janganlah melihat sakit yang kita alami, masalah yang kita hadapi, itu adalah hukuman dari Allah. Allah itu maha peduli, tidak berubah dari dulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Allah itu maha kasih, dia tidak berubah sejak awal mula, sekarang, sampai selama-lamanya. Kita orang Katolik punya doa kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Kita setuju. Yang berubah adalah kita manusia, orang beriman. Kita berubah konsep kita tentang Tuhan, tentang iman, karena kita menemukan pelbagai pengalaman dalam hidup, terutama pengalaman-pengalaman pelik. Tetapi hendaknya tidak berlarut-larut dalam perubahan negatif itu, soal pandangan tentang Tuhan, pandangan tentang iman, karena Tuhan tidak akan berubah mencintai kita. Dia maha cinta, ya maha cinta selamanya. Dan doa, sering-sering saya sudah utarakan di sini, juga di YouTube, bahwa doa itu adalah hak. Kita minta apapun kepada Tuhan, ya minta saja. Yang penting wajar. Karena kita juga diberikan akal sehat, diberikan hati nurani, diberikan perasaan. Tidak bisa kita minta membeli motor seharga 20 juta, sementara penghasilan kita ya sedikit saja. Uang yang kita miliki hanya 1 juta atau 500 ribu. Itu kan tidak masuk
akal. Yang kedua itu doa adalah sebuah kewajiban, bahwa memuji, menyembah, dan memuliakan Allah itu adalah kewajiban kita, orang beriman. Tuhan mendengarkan doa kita, Tuhan mengindahkan pujian kita. Itu bukan urusan kita. Urusan kita adalah kita mesti berdoa, kita menyembah dan memuji Tuhan. Saat kita mengunjungi saudara-saudari kita yang menderita gangguan jiwa, kita terus memberdayakan iman mereka, supaya mereka harus rutin berdoa. Memang agak sulit karena baru dimulai lagi, sudah bertahun-tahun permisi tidak pernah berdoa, bahkan ya kadang berdoa bersama, tetapi berdoa pribadi tidak ada. Ya kita berdayakan mereka supaya harus berdoa. Sebelum makan, sesudah makan. Sebelum tidur, waktu bangun dari tidur. Dan juga saat kunjungan itu ya kadang kita diam sejenak, kita berdoa bersama. Kalau pasiennya agak pulih, ya kadang kita minta pasiennya untuk memimpin kita dalam doa. Doa sesederhana apapun, yang penting kita menciptakan suasana doa dan kita berdoa. Itu pemberdayaan iman. Jadi teman-teman sekalian, menghubungkan pengalaman sakit, terutama gangguan jiwa, itu kita menghubungkannya dengan iman kurang atau kurangnya iman. Itu adalah sebuah stigma sosial keagamaan. Itu adalah hal yang negatif, yang dari dulu kita pegang dan anggap sebagai benar, padahal salah dan keliru. Toh, nanti kita bahas lebih lanjut, iman itu bisa diukur dengan cara apa, dengan memakai apa. Sesungguhnya Tuhan Yesus sudah mengajarkan itu dalam kitab suci. Tetapi kita akan bahas lebih lanjut nanti, teman-teman sekalian. Teman-teman sekalian, terima kasih. Salam sehat jiwa, salam belum kalah. Mari terus mengubah pandangan kita tentang Tuhan, tentang iman, tentang pengalaman pelik dalam hidup kita.